Video kali ini kita akan mengetahui penyebab koloni lebah kelulut itu melemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Info Lebah Trigona. Oke kawan-kawan, bagaimana kabarnya? Bagaimana kondisi kelulutnya? Apakah bagus, sehat, atau sudah menghasilkan, atau seperti yang tidak diinginkan, yaitu melemah? Nah, untuk video kali ini kita akan mengetahui penyebab koloni lebah kelulut itu melemah. Nah, untuk saat kita budidaya kelulut, tentu saja kita menginginkan kelulut tersebut bagus, koloninya kuat, atau bahkan cepat menghasilkan madu. Namun kondisi di lapangan belum tentu sesuai dengan harapan. Biasanya ada kendala-kendala yang kita hadapi. Seperti yang akan kita bahas kali ini, yaitu penyebab koloni lebah kelulut melemah. Nah, untuk penyebab koloni lebah kelulut melemah, yaitu yang pertama, adanya hama atau predator di sekitar sarang kelulut. Nah, hama ini biasanya yang banyak terdapat di sarang kelulut, yaitu seperti semut, kodok, cicak. Nah, ini hama-hama ini harus kita sering cek. Untuk mengatasinya bisa kita sering cek, sering kita buru agar tidak terlambat untuk menanganinya. Karena kalau kita lengah atau tidak pernah mengecek sarang kelulut, maka nanti semut ataupun kodok itu bisa mengintai kelulut kita yang ada di sarang. Kalau semut biasanya naik ke toping, nanti kalau ada celah dia bisa naik di atas topingnya, naik dari toping masuk ke sarang, dia akan merusak sarang dan kelulutnya akan kalah. Kebanyakan gitu, kalau semut sudah masuk ke sarang, kelulutnya akan kalah. Semutnya membuat sarang di dalam toping, lama-lama kelulutnya melemah makin sedikit. Biasanya ditandai dengan kelulutnya turun ke stop bawah, stop atas ditutup. Jadi otomatis kelulut tersebut tidak bisa membuat kantong-kantong madu di atas topingnya. Mungkin itu salah satu kendala ngapa kelulut lama atau tidak membuat kantong madu. Biasanya karena ada hama tersebut di atas topingnya, di dalam toping. Oke, yang kedua, ratu kelulutnya mati, ataupun bisa juga memang ratu kelulut di dalam sarangnya tidak ada. Nah, kalau sarang kelulut tidak ada, otomatis kelulutnya tidak ada generasi penerus, karena yang generasi penerus tersebut yaitu kelulut ratu. Karena kelulut ratu tersebut yang bertelur, dan telurnya tersebut nanti akan menetas dan menjadi kelulut-kelulut pekerja baru. Jadi kalau kelulutnya tidak ada, otomatis tidak ada generasi penerusnya. Kalau kelulutnya yang ada mati, makin sedikit, otomatis melemah. Nah, untuk solusinya sendiri bisa kita dengan cara mendonorkan ratu, seperti yang pernah saya lakukan dulu. Bisa cek link video di atas ini, saya donor ratu
sekarang kondisinya udah lumayan perkembangannya. Nah, bisa juga kita donorkan atau kita carikan telur calon ratu di sarang lainnya. Kita cek sarang-sarang lainnya, telur-telurnya, kalau ada telur calon ratu. Untuk ciri-cirinya telur calon ratu seperti ini, kondisinya bentuknya lebih besar dibandingkan telur lainnya. Nah, itu bisa kita ambil, kita bisa donorkan ke kelulut tersebut. Jadi untuk memperkuat nantinya, kalau kelulut untuk telur calon ratu tersebut nanti menetas, dia bisa menjadi ratu baru di sarang baru. Usahakan mendonorkan telur calon ratu jangan hanya satu saja. Kita bisa mendonorkan 2 atau 3 karena sebagai cadangan seandainya telur yang satu tidak menetas, satunya nanti diharapkan bisa menetas. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu mengapa penyebab kelulut melemah. Yang ketiga, karena vegetasi di sekitar kelulut minim, atau di sekitar kita meletakkan sarang di daerah tersebut sedikit sekali vegetasi atau pakan yang dibutuhkan kelulut seperti nektar, resin, dan polen. Nah, untuk itu sebelum kita membuat atau meletakkan sarang kelulut di tempat tersebut, kita harus terlebih dahulu sebaiknya menyiapkan vegetasinya seperti menanam bunga, menanam pepohonan untuk persediaan resinnya. Ini tujuannya nanti kelulutnya bisa sehat karena kelulutnya kebutuhan pakannya terpenuhi, maka dia akan berkembang dengan baik. Jadi kalau vegetasinya minim, wajar kalau kelulutnya nanti akan melemah karena dia terlalu jauh untuk mencari pakannya. Nah, untuk yang keempat, kelulut kelahi ataupun biasa disebut tawuran. Bukan hanya antar pelajar yang biasa tawuran, tapi kelulut juga akan tawuran antar koloni. Nah, kalau kita biarkan koloni-koloni tawuran, itu biasanya yang kalah koloninya akan sedikit dan lemah. Otomatis itu kalau udah sedikit otomatis koloninya lemah. Maka oleh sebab itu untuk menghindari tawuran, kita jauhkan sarangnya. Kalau lokasi sempit ya minimal jarak 2 meter. Kita bisa letakkan berjajar gini, tapi dengan syarat corongnya dihadapkan ke lain atau tidak berhadapan-hadapan antar corong untuk menghindari tawuran tersebut. Karena kalau kita biarkan kelulut ini kalau sudah kelahi atau sudah saling menggigit, itu susah untuk dilepas, dia biasanya sampai mati. Nah, oleh sebab itu bisa jadi koloni dua-duanya melemah, bisa jadi yang kalah juga melemah, ataupun kalau dua-duanya mati mungkin sisa koloni tinggal sedikit jadi sama-sama lemah, itu kita yang rugi. Nah, yang terakhir, yang kelima, ini penyebab koloni melemah menurut versi info lebah trigona, yaitu yang terakhir, lokasi atau tempat koloni kelulut terlalu panas. Nah, untuk kelulut ya sendiri, dia memang habitatnya dia daerah yang teduh atau redup. Biasanya kalau jenis Itama sendiri biasa di hutan-hutan bakau. Nah, di hutan-hutan bakau itu tempatnya tidak terlalu panas. Nah, kalau kita ambil, kita letakkan di lokasi yang panas, biasanya koloninya bisa jadi melemah. Kalau kita itu sih ada sih solusinya untuk mengatasinya, cuman perkembangannya juga tidak maksimal. Lebih baiknya memang diletakkan di bawah yang pohon yang teduh supaya koloninya tidak kepanasan. Biasanya ciri-ciri koloni kepanasan yaitu kondisi propolisnya atau kantong-kantong madunya itu cenderung lebih kering, tidak bening atau tidak segar, cerah.
Nah, itu berarti kondisi sarang kelulutnya kepanasan. Bisa juga solusinya dengan kasih aluminium foil, tapi itu tidak maksimal. Sebaiknya atau alangkah baiknya diletakkan di lokasi yang teduh agar koloninya sehat. Nah, itu teman-teman 5 penyebab koloni kelulut melemah versi info lebah trigona. Semoga bermanfaat. Mungkin cukup itu saja. Semoga bermanfaat khususnya bagi peternak kelulut. Semoga yang berternak kelulutnya cepat bagus, cepat banyak, dan tentunya hasil akhirnya cepat panen madu. Jangan lupa untuk di subscribe, di like, komen, dan di share jika dirasa video ini bermanfaat. Oke, jangan lupa juga di klik tombol loncengnya agar setiap channel Info Lebah Trigona upload video terbaru teman-teman bisa mendapatkan notifikasinya. Oke, ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lebah tanpa senang.